Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Aisyah binti Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatul qadr lailatus 27 rawahu Abu Dawud warrajihu waqfuhu wa qad ikhtulifa fi ta'yinha ala 40 qawlan awradtuha fi Fathil Bari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi Lailatul Qadar, pada masalah Lailatul Qadar itu ada Lailatul Sab'in wa Ishrin, di malam yang ke-27. Hadis riwayat Abu Daud, yang rajih, yang kuat adalah mauquf. Sungguh diikhtilafkan dalam mentakyinkannya. Jadi Lailatul Qadar itu tanggal berapa, itu ada perbedaan pendapat sampai 40 kaul. Ya. Awradtuha fi Fathil Bari, aku mendatangkannya di dalam Fathul Bari. Ya. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani ya meriwayatkan hadis ini, kemudian dia menjelaskannya, mendatangkan 40 kaul yang mengatakan bahwa kemungkinan terjadi atau turunnya Lailatul Qadar ya. Saya ingin membacakan dalam syarah hadis tersebut, dalam hadis Bulughul Maram ya, yaitu disarahkan oleh Syekhina dalam Misbahuz Zalam ya, di dalam tentang tanda-tanda Lailatul Qadar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amaratu Lailatul Qadar, tanda Lailatul Qadar. Ikhtalafal ulama'u fi alamati Lailatul Qadar liman wufiqat lahu. Faqila innahu yara kulla syai'in sajidan. Wa qila al-anwaru fi kulli makanin sati'atun hatta fil mawadi'il muslimati. Wa qila yasma'u salaman wa khitaban minal malaikati. Wa qila alamatuha istijabatu man wuffiqat lahu, ay istijabatu du'ai man wuffiqat lahu ya. Ya. Jadi tanda-tanda Lailatul Qadar itu antara lain yang pertama, yara kulla syai'in sajidan. Kalau orang sedang beribadah kemudian melihat sesuatu sujud. Ya, kalau puhunan misalnya pohon kelapa rebah sampai ente bisa petik. Dia rebah sujud ya. Ente petik. Nah, itu balik lagi, dia berdiri lagi, itu pohon kelapa. Nah, itu berarti tanda Lailatul Qadar. Kata Syekhina, itu dulu di kampung Kaliabang namanya ada Guru Abbas, jadi menyaksikan pohon kelapa sujudnya, dipetik balik lagi ke atas. Wallahu alam ya. Yang kedua, tanda Lailatul Qadar itu al-anwar fi kulli makanin sati'ah. Jadi cahaya di setiap tempat itu bersinar, sampai ke tempat yang gelap juga masih terdapat sinar. Ya. Nah, itu tanda adanya Lailatul Qadar. Bukan sinar matahari
bukan sinar bulan, bukan sinar lampu kahroba, ya. Kalau Syekh Abdul Haruri, ya, Lubnan, ulama Lubnan mengatakan apa? Nur aydaun khalaqahullahu ta'ala ghaira nuri syams wal qamar wal kahroba. Bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan, bukan kahroba, bukan listrik. Jadi benar nurun azim wadih katanya. Yang ketiga, tanda-tanda Lailatul Qadar itu adalah malaikat memberikan salam, ya. Atau orang yang sedang ibadah itu mendengar perkataan malaikat. Yasma'u salaman. Dia diucapkan salam sama malaikat. Jadi karena malaikat itu turun, ya, mengucap salam. Kemudian dikhitab kepada orang yang sedang ibadah itu tadi. Yasma'u salaman wa khitaban min malaikah. Bila dia mendengar salam dari malaikat, ya, maka itu adalah merupakan tanda adanya Lailatul Qadar. Selanjutnya yang keempat, alamatuha istijabatu du'a iman wufiqat lahu. Tanda-tandanya diijabah doa orang yang diberikan taufik baginya. Jadi malamnya dia semangat ibadah, siangnya dia semangat ibadah. Itu tanda-tanda diijabahnya itu doa. Tanda-tanda diijabahnya itu doa adalah merupakan salah satu tanda turunnya Lailatul Qadar, ya, kepadanya, ya. Ini kalau yang kagak ngedapetin tanda-tanda itu, bisa nggak dia dikatakan mendapat nilai Lailatul Qadar? Nah, bisa, walaupun nggak ngelihat tanda-tanda tersebut tadi, bisa dia mendapat nilai Lailatul Qadar. Jadi nggak lazim orang yang mesti dapat Lailatul Qadar itu orang yang mesti tahu tentang tanda-tanda tadi, mendapati tanda-tanda tadi. Jadi kata Imam Tabari, waqtarat Tabari anna jami'a dzalika ghairu lazim, bahwa semua itu tanda-tanda itu tidak lazim bagi orang yang mendapat Lailatul Qadar. Li'annahu la yustaratu li husuliha ru'yatu syai'in wala sama'uhu. Karena tidak disyaratkan untuk menghasilkan Lailatul Qadar itu melihat sesuatu dan mendengarnya tadi itu, mendengar salamnya malaikat langsung misalnya. Enggak begitu juga, enggak ada tanda-tanda tersebut sekalipun, maka dia bisa mendapat nilai Lailatul Qadar, kata Imam At-Tabari. Ini juga sesuai dengan apa yang ditakbirkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, ya. Nah, itu di sana ada redaksinya begini, ada takbirnya, fa innal amila fiha bi ta'atillah yakunu amaluhu fiha khairan min amalihi fi alfishahr alima biha aw lam ya'lam. Orang yang berbuat pada malam Lailatul Qadar dengan taat kepada Allah adalah amalnya padanya itu lebih baik daripada amalnya di dalam 1000 bulan, baik alima biha aw lam ya'lam. Jadi dia dalam keadaan beribadah, ya, walaupun dia di malam Lailatul Qadar, walaupun dia enggak dapat tanda-tandanya, tapi dia tetap mempunyai nilai yakunu amaluhu fiha, adalah amalnya padanya itu khairan min amalihi fi alfi syahr, ya. Berapa? 83 tahun lebih, ya. Itu kalau dia berbuat maksiat di dalam nuzulnya Lailatul Qadar itu, turunnya Lailatul Qadar itu, dia maksiat juga dosanya berlipat ganda. Fa innal ma'asiya fil awqatil fadilah yakunu ismuha aziman wa wizruha kasiron. Ya, orang yang maksiat di dalam waktu-waktu fadilah, waktu-waktu lagi turun Lailatul Qadar atau bulan puasa lah, dia berdosa, itu dosanya kasiron.
ismuha aziman, dosanya besar, wa wizruha kasiron, kesalahannya itu dianggapnya banyak. Ya, bandingan yang tadi, naziru kasratis sawab alal amalis sholihah al waqi'ah fil awqatil fadilah. Jadi di bulan Ramadan ini berbuat maksiat, dosanya juga berlipat ganda. Ya. Bagaimana kalau dia lagi maksiat, dia lagi nggak ibadah, turun tanda-tanda Lailatul Qadar? Apakah itu dia bisa dikatakan berhasil Lailatul Qadar? Nah, bisa nggak dikatakan dia apa? Mendapat Lailatul Qadar? Nah, ini di takbir yang selanjutnya, ya. Wa idza ra'a syakhsun aw sami'a syai'an fi tilkal lailah wa huwa fi ghairi ibadatin lam yakun ma'dudun mimman qama Lailatul Qadar allati hiya khairun min alfi syahr. Ya, perhatikan. Ya. Perhatikan lagi, saya baca. Wa idza ra'a syakhsun, apabila seorang melihat aw sami'a syai'an fi tilkal lailah, mendengar sesuatu pada demikian itu malam, mendengar salam malaikat misalnya, ya. Wa huwa fi ghairi ibadah, dia lagi kagak ibadah. Kalau lagi nggak ibadah berarti kan, kalau lagi nggak ibadah berarti apa? Lagi maksiat lah, karena kita disuruh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau nggak ibadah berarti kita menyia-nyiakan waktu, ya. Nah, itu lam yakun ma'dudan mimman qama Lailatul Qadar, nggak dibilang oh dia dapat Lailatul Qadar. Nah, kenapa? Dia dengar salam malaikat tuh. Atau dia mendapati puunan sujud. Nah, ente dapatnya puunan lagi sujud, ente lagi ngapain? Lagi ngapain? Lagi ibadah apa bukan? Nah, bukan. Ya. Nah, itu bukan. Lam yakun ma'dudan, tidak termasuk mimman qama Lailatul Qadar allati hiya khairun min alfi syahr. Ya. Li'anna al-matlub fi tilka lailah al-ibadah. Karena malam itu yang dimaksud, yang diminta adalah ibadah. Apa tandanya? Min qiyamin, dia qiyamul lail misalnya. Wa zikrin, dia lagi zikir. Wa tadabburin, dia lagi tadabbur makna ayat misalnya. Dia lagi baca tafsir atau muzakarat tafsir. Qiraati Qur'anin, dia lagi baca Quran. Wa du'ain, dia lagi berdoa. Nah, itu dapat tanda-tanda itu. Itu namanya dapat nilai Lailatul Qadar. Kalau lagi maksiat, kalau lagi ibadah, kalau lagi lalai kepada Allah, nah itu walaupun dia bisa melihat tanda-tandanya, itu tidak dibilang dia mimman qama Lailatul Qadar, daripada orang yang qama Lailatul Qadar. Qiyam Lailatul Qadar itu tidak mesti istighraqi qiyamil lail fi jamiha. Enggak mesti malam ini gua gadangin ya dari maghrib, isya, terus sampai subuh kagak tidur misalnya. Itu enggak mesti begitu. Jadi halil matlub bi Ramadan bi istighraqi qiyamil lail fi jamiha, apakah yang dimaksud dengan qiyamul lail Ramadan itu fi jamiha, dihabiskan semua? Nah, itu tidak disyaratkan seperti itu. Tidak disyaratkan. Misalnya ulama Syafi'iyah mengatakan siapa yang sembahyang maghrib jamaah, sembahyang isya jamaah, sembahyang tarawih jamaah, itu dapat nilai Lailatul Qadar. Waqad harrara fuqaha'una Syafi'iyah anna man shallal maghriba fi jamaah wal isya fi jamaah wa sunnat at-tarawih fi jamaah faqad akhadha min Lailatul Qadar bihazzin wafir. Siapa yang salat maghrib jamaah, nanti habis sembahyang maghrib buka di mana bukanya? Di rumah, jamaah. Kalau di masjid ya memang udah ada temen ya. Di rumah, walaupun di rumah jamaah. Siapa yang maghrib jamaah, isya jamaah, sunat tarawih juga jamaah, maka dia sungguh memperoleh Lailatul Qadar bihazzin wafir, dengan bagian yang melimpah. Jadi sembahyang subuhnya gimana? Ya diniatin sembahyang subuh jamaah juga, gitu ya. Karena sembahyang isya jamaah seolah-olah
qiyamu nisfil lail, qoma nisfil lail. Sembahyang subuh jamaah itu juga separuh malam. Jadi kalau dia sembahyang isya jamaah, sembahyang subuh jamaah, itu sudah seolah-olah qiyamul lail, seolah-olah. Ya enggak sama, seolah-olah. Mana ini pada hilang aja, subuh hilang ya, isya pada hilang, pada di mana? Pal madar alal qiyamil ma'hud la jami'ul lail. Yang perputarannya pokoknya malam itu ada qiyamnya yang tersebut tadi ya, qiyam al-ma'hud. Qiyam al-ma'hud itu apa? Ya salat maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih jamaah, itu kan qiyam ya, qiyam. Zikir, tadabbur, qiraatul Quran, doa, nah, itu diisi dengan itu, namanya qiyam. Walaupun kagak seluruh malam, gak begadang semalaman ya sekalipun. Nah, kalau sudah dapat Lailatul Qadar, apa yang diminta? Apa minta kaya sama alim ya? Mintalah kebaikan dunia akhirat. Ya, yang aula kita yang warid, itulah Siti Aisyah pernah bertanya, ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha. Qala quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, saya bertanya ya Rasulullah, kasih tahu saya kalau saya ngelihat Lailatul Qadar apa yang saya baca. Quli, baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu asal hadisnya begitu. Allahumma innaka afun, ya Allah engkau itu afuun. Apa itu afuun? Afuun artinya memaafkan keburukan-keburukan yang telah berlalu. Ya, ya Allah, sesungguhnya itu engkau adalah afuun atau kasirul afwi, banyak memaafkan. Al-afu ay akasirul afu. Wa fit tanzil aziz wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah Ta'ala itu afuwan ghafura, memaafi lagi juga mengampuni. Hadis riwayat Nasai dari Abi Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salullaha al-afwa, satu, wal afiyata, dua, wal mu'afatad daimata, tiga. Hadis Nasai dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, mintalah kepada Allah, satu, al-afwa. Apa itu afwa? Afwa itu keburukan-keburukan yang telah lalu supaya diampuni. Fasyarrul madi yazulu bil afwi. Yang kedua, wal afiyah, mintalah kepada Allah itu afiyah. Apa itu afiyah? Syarrul hadir, kejahatan yang hadir. Ya, kejahatan sedang hadir sama kita, itu supaya tidak kesampaian, itu namanya afiyah. Kemudian wal mu'afatad daimah, yang ketiga, minta kepada Allah mu'afatad daimah. Apa itu? Itu syarrul mustaqbal, kejahatan yang dihadapi. Jadi kejahatan itu atau keburukan itu ada yang sudah berlalu, perbuatan buruk yang berlalu, ini namanya afwa. Ini disyaratkan dalam firraud wa hasyati, fasyarrul madi yazulu bil afwi. Kejahatan yang telah berlalu, perbuatan buruk yang telah berlalu, kita minta bil afwi, itu dihilang. Wal hadir bil afiyah. Kalau kejahatan yang sedang kita lakukan itu supaya hilang, adalah permohonan kita afiat. Wal mustaqbal bil mu'afatid bil mu'afat. Sedangkan syarrul mustaqbal, yang bakalan datang keburukan itu ya kepada kita, maka kita minta dihindari dengan mu'afat. Namanya mu'afat. Jadi digabung. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Ini siapa yang nyuruh minta doa seperti ini? Nabi. Ya, dalam riwayat Nasai, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salullaha al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah
fama utiya ahadun ba'da yaqinin khairan min mu'afat. Maka tidaklah seorang didatangkan keyakinan itu lebih baik daripada mu'afat. Ya, mu'afat. Wal mustaqbal bil mu'afat litadumina dawamal afiyah bahadza min ajma'id doa. Ini namanya doa sapu jagat. Doanya sedikit tapi mengandung arti yang banyak. Itulah sekedar makna Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau di modif ya itu Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya itu modif. Ya, itu modif. Aslinya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya ini karena yang nanya Aisyah, maka sendiri, jadi di khitabnya gue sendiri juga. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya nggak salahnya kita baca fa'fu anna itu untuk diaminkan ya, seperti Allah Madini sendiri. Kalau Allah Madinah rame-rame ya. Di dalam kitab As-Sawi, nah itu makna-makna tentang maaf itu artinya apa? Dosa tapi kagak disiksa, bahkan dihapus dan diganti dengan kebaikan, itu afwa maknanya. Jadi wafis sawi qauluhu al-afwa allazi la yu'akhaz al-muznibu, tapi orang berdosa enggak disiksa, bal yamhuha wa yubaddiluha bihasanat. Dia dosa dihapus diganti dengan kebaikan, itu namanya afwa. Makanya itu Nabi minta itu. Kalau gopur, gofar, imma ma'khudun minal gopri bimana satri. Gopur itu ampunan, itu artinya dia dosa. Kemudian siapapun nggak ada yang dikasih tahu. Di dunia ini kagak kebongkar, kejahatannya nggak dibuka, di akhirat juga nggak dibuka. Itu gopur namanya, gopur. Ya. Bimana asatr, tertutup, di anahu yasturu ala ibadihi qabaihahum, kejelekannya ditutupin ala ibadihi payuhjibuha fid dunya anil adamin. Di dunia manusia nggak ada yang tahu dosa kita misalnya, itu karena Allah bersifat gofar. Gofar itu namanya satar, nutup. Kalau kagak ditutupin sama Allah, masya Allah, dosa kita ini kelihatan. Sama murid ya bisa, ya kagak ngaji sama kita. Iya, sama juga sama murid gitu. Kemudian apa namanya? Walau kanat mau wafil akhirah anil malaikat juga nggak dikasih tahu. Ya. Walau kanat mau judatan fisuhub, walaupun di suhubnya padahal ada. Nah, ini diapain? Ditutupi oleh Allah. Al-ghafru bimanal mahwi, atau ghafur selain mana yang menutupi, mahwu dihapus minas suhub. Boleh jadi malaikat enggak tahu ya. Wa muradipun afi wa muradipun lil ghafuri wal ghafir. Muradib ghafur dengan ghafir. Wa qila innal ghafir huwa allazi yaghfiru ba'dha dzunub wal ghafur allazi yaghfiru aktsaraha wal ghaffar allazi yaghfiru jami'aha. Was sahih al awwal li'annahu mubalaghatun fi asma'illah bal sighatuha sighatu nisbatin kata marin ya lit tamr. Falyatadabbar ya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.